tema Tuhan nunga marpungo hami dia pala menogotum na marpuda marbo keluarga si puyan do keluarga si lalaki magai patuk pahon keluarga na baru marhite pamason sian padita nami di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus kupasa tay matang yang namun mau di hati maniko amin. Untuk menyambut pengantin, mari kita bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2024 kita berhimpun di gereja ini untuk memohon kepada Tuhan Allah kita agar menganugerahkan berkat-Nya kepada saudara Daniel Pandokotan Sibulia dengan Ruth Tiara Agustin Borusilalani menjadi keluarga baru yang dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Oleh karena firman Tuhanlah yang telah dijadikan, bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia dan memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Marilah kita berdoa. Begitu mulia dan berharganya ciptaanmu itu. Engkaulah yang menetapkan pernikahan dan menguduskannya bagimu. Engkau menetapkan setiap suami mengasihi istrinya, demikian juga istri mengasihi suaminya, sehingga sikap kasihmu menurut kepada siapa. Mereka hendak mendirikan rumah tangga yang baru, dan kami semua memohon berkat-Mu untuk mereka. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih-Mu. Karuniakanlah mereka kasih dan damai sejahtera, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
anak-anak jemaat-Mu yang hendak menerima berkat-Mu, berkat pernikahan yang akan mereka jalani di hari-hari yang akan datang. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, membekali hidup mereka dan kami dalam sehari-hari kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita secara khusus untuk Daniel dan Rut, 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Momen pemberkatan ini harus kita pahami secara benar, terlebih dari sudut pandang kekristenan. Harus kita lihat motivasi dorongan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Coba tanya diri kita. Daniel, Rut, ketika kamu datang hari ini di hadapan Tuhan, apakah engkau menikah? Apakah tujuanmu hanya untuk menikah secara Kristen atau membangun rumah tangga menurut iman Kristen? Ini perlu kita pahami dengan benar. Apakah kedatangan Daniel dan Rut hari ini hanya ingin menikah secara Kristen atau ingin membentuk rumah tangga Kristiani? Kalau tujuannya hanya untuk menikah secara Kristen, tentu rumah tangga yang dibentuk akan rapuh dan tinggal menunggu waktu meledak hancur. Setiap orang yang tujuannya hanya menikah secara Kristen tidak akan punya dasar rumah tangga yang benar. Yang terpenting baginya, karena KTP itu Kristen, maka ketika aku menikah harus diberkati pendeta. Orang-orang seperti inilah yang sering beranggapan yang penting aku cinta dia saat ini, yang penting aku menerima dia saat ini. Mengenai esok, mengenai lusa, persoalan nanti lagi. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk berlayar dalam rumah tangga, dalam perahu rumah tangga yang akan menyeberangi samudra luas. Daniel sudah tahu pasti tidak selamanya lautan itu tenang, tidak selamanya hari yang cerah itu cerah terus, atau hari mendung itu tandanya hujan. Tidak ada kepastian di tengah lautan. Kadang berangkat terang, tiba-tiba datang gelombang, tiba-tiba datang angin kencang, atau tiba-tiba di tengah laut dilihat mendung. Ini mau hujan ini, tersiapkan menghadapi badai. Ternyata ditunggu-tunggu badai tidak datang. Begitulah rumah tangga. Nakodanya Daniel yang menopang ketika berlayar menuju samudra yang akan dituju, dermaga-dermaga yang akan dituju, tidak ada kepastian di tengah lautan. Jadi kalau tidak punya dasar yang baik,
tidak dipersiapkan dengan baik, itulah yang tadi yang penting diberkati pendeta. Hari ini firman Tuhan ingin menegaskan kepada kalian berdua, kedatangan kalian berdua di gereja ini untuk menerima berkat dari Tuhan adalah untuk membentuk rumah tangga Kristiani. Ingat, tidak semua rumah tangga yang diberkati di gereja berperilaku sebagai keluarga Kristiani. Survei membuktikan tingkat perceraian agama Kristen semakin tinggi saat ini. Dengan alasan ketidakcocokan, dengan alasan pertengkaran, ini selalu diperdebatkan. Banyak rumah tangga yang diberkati di gereja, dia yang adalah suami tidak bertindak sebagai imam yang benar di tengah-tengah keluarga. Dia yang adalah istri tidak bertindak sebagai istri yang benar di tengah-tengah keluarga. Banyak kasus saat ini rumah tangga tidak lagi menjadi pembangunan iman masing-masing pihak, tetapi menjadi sumber persoalan. Kalau Daniel tidak nyaman lagi di rumah, berarti ada yang salah di tengah-tengah rumah tangga. Ketika Ruth tidak nyaman lagi tengah-tengah di rumahnya, berarti ada yang harus diperbaiki di tengah-tengah keluarga. Maka karena tujuannya datang ke gereja ini untuk menerima berkat Tuhan, membentuk rumah tangga Kristiani, letakkanlah dasar rumah tanggamu akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Baru nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 yang lain-lain. Tetapi ketika firman Tuhan menjadi dasar rumah tangga, semuanya yang memudar itu akan diisi oleh firman Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hatimu Daniel, di hatimu Ruth, maka firman Tuhan katakan, ampuni dia, arahkan dia, topang dia, beri semangat kepada dia. Ketika dia sudah melakukan tindakan yang tidak benar, firman Tuhan mengajarkan, ingatkan dia. Jangan ujuk-ujuk baru dicolek, cerai kita, enggak. Ketika Allah sudah memberkati kalian dua, tidak ada lagi kata untuk mundur. Apapun dia, aku harus menerimanya. Maka firman Tuhan hari ini sudah jelas menyatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu pasti. Maka dalam pernikahan ini, ingat, menyadari diri bahwa aku mengikat janji kepadanya di hadapan Allah. Kalian hari ini berjanji, dia adalah diriku, diriku adalah dirinya, itu kepada
kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia hanya menyaksikan. Ingat, siapa yang setia kepada janjinya kepada Tuhan, dia akan diberkati. Songko Daniel, songko Lut. Ingat sosok Daniel, ingat sosok Lut di dalam Alkitab. Sama-sama orang yang setia kepada Allah. Daniel oleh karena kesetiaannya mau dijatuhkan ke dalam gua singa. Lut oleh karena kesetiaannya sampai berani mengatakan Allahmu adalah Allahku. Maka Tuhan memberkatinya. Dari Lutlah yang adalah orang Moab, secara kedagingan turun ke bawah Yusuf, turun ke bawah Yesus, yang adalah bukan Yahudi, menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Ingat, karena kesetiaan si Daniel, kesetiaan Lut dalam Alkitab. Dan hari ini orang tua pasti menginginkan hal itu dalam hidup. Dalam konsep baru, setialah di dalam rumah Allah. Ini tujuan orang tua datang menghantarkan kalian. Kalian tadi prosesi datang, kalian di depan. Artinya itu kehendak kalian. Orang tua hanya mendukung. Apapun konsekuensinya, kalian yang akan menerima. Ketika engkau ingin suatu kebahagiaan, berusahalah yang terbaik. Yang kedua, ikat janji atau janji kalian kepada Allah tidak terikat dengan waktu. Aku mencintaimu ketika engkau ganteng, ketika engkau cantik. Itu salah. Makanya dasar pertama adalah firman Tuhan, baru yang lain-lain. Senyum tuh kedua, masih beda ingat. Bagaimanapun cantiknya si Lut ini Daniel, pasti akan luntur kelak dimakan usia. Bagaimanapun gantengnya si Daniel ini dulu, pasti kelak akan luntur. Ketika itu luntur, cintamu harus tetap berkobar. Karena itu sudah dibingkai oleh firman Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa Tuhanlah yang mempersatukan, bukan orang tua, dan bukan juga karena dorongan usia. Hati-hati. Kalaupun dengan umur segini aku berjumpa dengan dia, itu adalah jalan Tuhan, itu adalah yang dipilih Tuhan untuk. Ada orang sudah panjang umurnya, tapi Tuhan belum membuka hatinya. Ambillah itu menjadi istrimu, ambillah itu menjadi suamimu. Tuhan belum buka. Akhirnya belajar terus. Tapi ada kalanya seseorang yang sudah panjang umurnya, dia lihat seorang perempuan, dia lihat seorang laki-laki langsung klop, langsung nyaman. Itu juga adalah karya Tuhan. Maka ingatkan hati dan pikiran. Perempuan ini, laki-laki ini saya pilih karena Tuhan membuka hati. Dia akan saya jaga, dia akan saya kasihi, sebab itu adalah perintah Tuhan kepada. Jadi itu adalah perintah Tuhan. Pegang itu, rawat itu. Saya yakin oleh karena firman Tuhan yang akan membimbing, keluargamu akan hidup
bahagia dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, firman Tuhan membekali kami, secara khusus Daniel dan Ruth, di mana ketika Engkau memberkati, berkat-Mu itu akan tinggal untuk selama-lamanya. Berkatilah Ruth dan Daniel yang hendak membentuk rumah tangga yang baru. Engkau mendiami hati dan pikirannya. Engkau memberkati segala rancangan kehidupannya. Kami tahu dan kami percaya ketika kami berseru memanggil nama-Mu, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membantu kami. Telinga-Mu tidak kurang lebar untuk mendengarkan seruan kami. Berkati Daniel, berkati Ruth yang hendak membentuk rumah tangga yang baru. Segala tantangan yang akan mereka hadapi dalam hari-hari rumah tangganya, kiranya Tuhan menolong mereka. Jadikan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan mereka. Berkati kedua keluarga besar. Berikan panjang umur, berikan kesehatan, damai sejahtera dari Allah menghinggapi kehidupan mereka. Apa yang kami rancangkan melalui acara gereja maupun adat dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Allah. Kami bersukacita menerima berbagai berkat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat, sertai dan berkati mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkan seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina.
Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istrinya, sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Daniel Padopotan Siburian, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ruth Tiara Agustin Borusilalahi menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Ruth Tiara Agustin yang telah dipilih saudara Daniel Padopotan Siburian menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Daniel Padopotan Siburian menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak?
Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Naposo ni debata doau nama puan hatana Tuhamu. Marhide gua ni debata ama anak dotot di perbadia huruf ma Tuhamu. Na pinadumu ni debata na sojadi siraman ni jomma. Amin. Di pasu-pasu jaga diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Pidok pakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana tuho. Amin. Majelis Gereja HKBP Bakung mengucapkan selamat berbahagia kepada anak kami berdua. Biarlah kiranya pemberkatan nikah yang telah berlangsung pada hari ini, kalian menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang selalu takut akan Tuhan, dan keluarga yang saling mencintai dan mengasihi. Tadi Tuhan sudah menyampaikan bahwa lewat hambanya tadi yang pendeta yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dijadikan milik manusia. Dan pada saat ini atas nama Majelis Gereja HKBP Bakung Sulengsu akan menyampaikan sebuah Alkitab firman Tuhan yang menjadi dasar keluarga kalian nanti. Bacalah firman ini dan lakukan di dalam kehidupanmu, supaya kalian berdua, anakku, anak kami, menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan jemaat, terutama di hadapan Tuhan. Sekali lagi, selamat atas pernikahan kalian berdua, anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah.
Saya kena bagi yang mawar. Saya Roma Haraja. Saya sawang kalau mau hamil sama pangos sama dari mana pucang. Leo matu hamil saya don hamil luas kapan. Saya sama dosa nami sama panisa nami. Dulu saya di rumah dapat dosa Tuhan. Ayo na Haraja. Do biasa na po saling na. Si ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do holong ni rohani de bata ama. Do paksawara bito di purbadia mama do ngani hamu.